Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dengan NIM 12050113491, Prodi Teknik Informatika kelas G. Di video kali ini, saya ingin menggunakan IRD menggunakan Oracle Data Modeler, dan saya akan mengambil kasus IRD toko HP. Dan kali ini saya menggunakan 5 entitas. Entitas pertama, toko HP. Entitas kedua, karyawan. Entitas ketiga, HP. Entitas keempat, pelanggan. Dan entitas kelima, transaksi. Oke, langsung saja kita buat. Langsung saja kita buat. Entitasnya kita buat dengan klik Neo Entity pada pojok atas. Kita buat entitas pertama, yaitu toko HP. Kita buat atributnya. Di sini atribut toko HP ada ID toko, nama toko, dan alamat. Kita buat ID toko, data kita pilih logical, sort type-nya kita varchar. Size-nya kita isi 10 dan ID tokonya kita primary UID. Kita lanjutkan atribut kedua, nama toko. Nama toko kita logical, sort type-nya kita pilih varchar. Size-nya kita isi 20 dan kita centang mandatory. Lalu atribut ketiga, alamat. Data type-nya kita masih logical, sort type-nya varchar. Size-nya kita isi 20 aja. Masih mandatory, kita apply dan oke. Lanjut pada entitas kedua, karyawan. Dan kita isi atributnya, ada atributnya kita lihat ada ID karyawan, nama, dan nomor telepon. Kita buat pertama ID karyawan. ID karyawan, lalu data type-nya masih logical, source type-nya masih varchar, size-nya kita isi 10. ID karyawan ini adalah primary UID. Lanjut kedua, ada nama. Kita pilih logical, baru varchar. Size-nya kita isi 25 dan kita centang mandatory. Nah, atribut ketiga kita isi nomor telepon. Data type-nya logical dan source type-nya kita integer.
Kita centang mandatory, apply, dan oke. Lalu kita buat entitas ketiga, yaitu HP. HP atributnya ada, kita lihat atributnya ada kode HP, tipe HP, dan harga, dan stok. Baik, kita buat. Kita pilih pertama kode HP. Kode HP. Kita pilih logical. Kita pilih varchar. Varchar kita size-nya isi 10. Kita kode HP masih kita beri primary UID. Kita beri atribut 2. Atribut kedua kita tipe HP. Tipe HP. Kita pilih logical, baru varchar, size-nya kita isi 15. Kita klik mandatory, lanjut. Yang ketiga, atribut ketiga, harga. Kita pilih logical, source type-nya integer. Masih kita pilih mandatory. Selanjutnya atribut yang keempat, stok. Stok kita masih menggunakan logical, source type-nya integer. Mandatory. Yang keempat yaitu pelanggan. Kita ke atributnya. Atribut yang pertama ada ID pelanggan, nama, dan nomor telepon. Yang pertama kita beri ID pelanggan. Kita data type-nya logical. Source type-nya varchar. Size-nya kita isi 10 saja. ID pelanggan termasuk primary UID. Lanjut, atribut kedua yaitu nama. Kita data type-nya logical. Source type-nya varchar, size-nya kita beri mandatory. Atribut ketiga yaitu nomor telepon. Nomor telepon kita bikin logical. Source type-nya kita beri integer, mandatory, apply, oke. Lalu tuh entitas kelima yaitu transaksi. Atributnya kita beri atribut yang pertama ada ID transaksi, tanggal, jumlah, dan total harga. Atribut pertama kita ID transaksi, logical, source type-nya kita beri varchar, size-nya kita beri 10. ID transaksi merupakan primary UID dari entitas transaksi. Selanjutnya atribut yang kedua adalah tanggal. Tanggal transaksi
kita pilih logical, source type-nya tetap date, kita beri date, kita klik mandatory, lalu atribut yang ketiga yaitu jumlah, logical, dan kita beri integer. Kita klik mandatory, apply, lanjut atribut yang keempat yaitu total harga. Data type-nya kita beli logical, source type-nya integer, kita klik mandatory, apply, dan oke. Lalu kita buat subtype dari HP ke toko HP. Dari HP subtype-nya ada HP baru dan HP bekas. Kita buat HP baru. Nah, source supertype-nya kita beri HP karena HP baru merupakan subtype dari HP. Kita lanjut ke atribut. Kita pilih garansi, kita klik logical, source type-nya varchar, size-nya 15. Lalu klik mandatory, apply, dan oke. Lalu kita atur lalu kita lanjut subtype yang kedua, HP bekas. Supertype-nya kita masih tetap HP. Atributnya kita yang pertama tanggal terakhir pemakaian dan tanggal terakhir pemakaian. Kita menggunakan logical. Tanggal terakhir pemakaian, logical, source type-nya adalah date. Kita klik mandatory, lalu lanjut ke atribut yang kedua. Tahun pengeluaran. Kita lebih logical, kita pilih integer. Kita atur lagi. Lalu kita buat subtype dan lalu kita membuat subtype dari transaksi cash dan kartu. Pertama kita buat cash. Supertype-nya kita pilih transaksi karena di situ cash merupakan subtype dari transaksi. Kita ke atribut, nominal bayar dan nominal kembali. Kita klik nominal bayar. Kita pilih integer, mandatory. Yang kedua, kita atribut yang kedua nominal kembali. Source type-nya integer, logical, baru kita pilih integer. Lalu kita buat
Kita atur lagi. Lalu buat kita subtab yang kedua, kartu. Super tab-nya masih transaksi. Kita ke atribut, kartu, nomor kartu. Logical, kita buat super tab-nya lanjut atribut yang kedua, kita password, logical. Nah, kita beri varchar, size-nya oke, kita apply. Kita sesuaikan lagi. Setelah membuat entitas, kita buat lagi relasi. Kita dari toko HP ke HP menggunakan relasi man to many. Bisa dibaca, banyak HP dapat dijual di satu toko HP dan satu toko HP dapat menjual banyak HP. Selanjutnya toko HP ke karyawan. Relasi toko HP karyawan masih dengan man to many. Dapat dibaca, toko HP dapat mempekerjakan banyak karyawan dan banyak karyawan dapat bekerja di satu toko HP. Lalu buat relasi yang ketiga dari pelanggan ke HP, man to many. Kita buat opsionalitas karena satu pelanggan bisa membeli banyak HP dan sementara banyak HP dapat dibeli oleh satu pelanggan. Lalu relasi yang keempat dari karyawan ke pelanggan masih dengan man to many. Dan satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan dan sementara banyak pelanggan harus dilayani oleh satu karyawan. Selanjutnya relasi yang terakhir dari pelanggan ke transaksi. Itu dapat dibaca ini satu pelanggan dapat melakukan transaksi dan banyak transaksi harus dilakukan oleh satu pelanggan. Ketika sudah selesai membuat entitasnya, kita generate, klik, kita buat apply dan engineer. Maka physical data modeler berbentuk seperti ini. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.